Ya, berikutnya kita akan mereview bab saling menasihati, yaitu Quran Surah Luqman ayat 13-14. Di bab ini akan ada 4 soal berkaitan dengan kandungan ayatnya dan juga tajwid yang ada di surat ini. Sebelumnya mari kita baca dulu ayatnya untuk mereview kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Ya, tentang kandungan ayatnya bisa kita lihat dari terjemah harfiah dari 2 ayat ini. Ayat yang ke-13, wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah, la dzulmun adzim, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat 14-nya, wa wassoina, dan kami perintahkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisoluhu, dan menyapihnya, fi amaini, dalam 2 tahun. Anis kurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua ibu bapakmu. Ilayyal masyir, hanya kepadakulah kembalimu. Ya, di ayat 13 itu adalah nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, membuat tandingan Allah, beribadah kepada selain Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang sangat besar, ya. Zolim itu ketika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai, ya, menyiksa diri sendiri, aniaya, ya. Kenapa syirik disebut zolim, ya? Karena dengan syirik berarti kita berbuat dosa, berbuat aniaya yang tidak seharusnya. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan hak hidup di dunia ini, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh membuat tandingan atau sekutu Allah, ya. Kalau kita membuat tandingan maka kita sudah berdosa, kita sudah melakukan kezoliman, melakukan hal yang tidak sepantasnya. Ketika semuanya sudah diberi kepada kita, kemudian kita selingkuh gitu ya, berbuat yang menyakiti atau yang tidak mengenakan kepada orang yang telah memberi kita kehidupan itu, ya. Itu syirik, ya, perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian ayat 14-nya berisi perintah untuk berbuat baik kepada manusia, perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Kenapa? Karena di ayat ini Allah menyebutkan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk berbakti yang pertama itu kepada ibu. Ibumu, 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 baru ke ayah. Karena jasa ibu terhadap kehidupan kita itu luar biasa, ya.
ibu telah mengandung, mengurus kita sebelum lahir sampai 9 bulan ya, dalam keadaan yang lemah, yang repot ya, kemudian mengurusnya, memberikan ASI ya, sehingga sampai usia 2 tahun baru disapih. Ya, maka kita harus bersyukur pertama kepada Allah yang telah mengaruniakan semua kenikmatan kepada kita melalui orang tua, melalui ibu ya. Kemudian setelah bersyukur kepada Allah, maka bersyukur kepada orang tua, ibu dan bapak. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Itu kandungan secara singkat surat Luqman ayat 13-14. Kemudian di ayat ini juga kita bahas tentang tajwidnya. Sebagaimana yang sudah ada di sini, ada beberapa hukum tajwid yang ada mad tobi'i, ada qalqalah, qaf di tengah ya, kemudian ba di tengah kalimat, maka ini memantul atau qalqalah sugro. Memantul tetapi, mengalir ya, tidak berhenti. Luqmanu libnihi, ya itu qalqalah, kemudian mad silah, hu bertemu dengan ya. Mad silah qashiro atau dibaca 2 harokat. Kemudian ada lagi billah tarkik atau dibaca tipis ya, karena kasro bertemu lam jalalah. Kalau sebelum lam jalalah itu adalah fathah, maka dibaca tebal atau tafhim. Allah ya, seperti itu. Kemudian ada gunnah, inna, summa itu gunnah, nun tasjid atau mim tasjid. Kemudian ada alif lam samsiah. Alif lam di belakangnya ada huruf yang ada tasdid tandanya, maka itu alif lam samsiah. Lamnya tidak dibaca. Kemudian ada tanwin bertemu dengan ain. Ini dibaca jelas. Ladzulmun azim, izhar halki. Ya, izhar yang dibaca jelas. Bertemu ain, bertemu ghin, bertemu ha, bertemu ha ya. Itu izhar halki. Kemudian di akhir ayat mad tobi'i, di akhir ayat mad arid lisukun. Itu kemudian ayat 14-nya adalah ada bahwa soy itu mat lain atau harful lain ya. Soy, ai, au, yaitu huruf lain. Ada yang menyebut mat lain, ada yang menyebut huruf lain. Kemudian al-insan itu alif lam komariah. Di belakang alif lam ada tanda sukun ya, sehingga lamnya dibaca. Kemudian ada daihi, biwalidaihi, mat lain lagi. Kemudian ada wahnan ala, sama dengan lazulmun a, izhar halki. Kemudian wahniwa. Nah, kalau yang tadi izhar itu dibaca jelas tanwinnya. Kalau yang ini idgham biguna itu tanwinnya dimasukkan ke huruf yang berikutnya. Di sini tanwin bertemu wawu, maka dibacanya wahni wa fiso. Nah, ini huruf idgham biguna. Nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf ya, na, ma, wa. Di sini bertemu wawu ya. Kemudian ini sama ini lain ya. Ai, au. Kemudian dai sama biwalidaika. Ya, ai juga ya. Ilayya masyir, ya ilayya alif lam komariah, dan di akhir ayatnya adalah mad arid lisukun. Mad tobi'i di akhir ayat sama dengan yang ayat 13 ya. Itu dia, diingat-ingat hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini.
Kemudian kandungan ayatnya ada lagi tentang pengertian nasihat. Sudah kita bahas dulu ya, pengertian nasihat itu adalah, eee, ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa bisa, berasal dari khoto atau menjahit dan nasoha atau, mmm murni, bersih dari segala kotoran. Dua-duanya pengertian dari nasihat. Khoto itu artinya menjahit atau secara istilahnya adalah mengumpamakan perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasehati dengan memperbaiki, seperti memperbaiki pakaian yang robek, yang lubang, yaitu arti dari khoto. Kemudian yang keduanya adalah kholaso atau murni, ikhlas ya. Secara istilahnya, nasihat itu adalah apabila seseorang menyaring madu agar terpisah dari lilinnya, sehingga menjadi murni, bersih ya, sehingga bisa diminum untuk kesehatan ya. Jadi memilih barang yang baik atau memilih madu dari lilin atau dari kotoran dari yang dibawa lebah gitu ya. Mengumpamakan memilih kata-kata agar tidak berbuat salah dengan menyaring terlebih dahulu. Itu pengertian dari nasihat. Di dalam Islam, nasihat itu ibarat rukun ya, ibarat tiang. Jadi seperti haji di Arafah. Itulah nasihat di agama. Jadi sangat penting ya, sangat pokok karena agama itu adalah isinya nasihat-nasihat, nasihat bagi manusia, nasihat bagi orang lain ya, nasihat bagi Allah ya. Maksudnya isinya itu adalah perintah-perintah Allah. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Dalam hadis riwayat Muslim, karena isinya adalah nasihat-nasihat. Sebagaimana haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Jadi intinya agama adalah nasihat. Nah, tadi sudah kita bahas 4 nasihat yang ada di surat ini, yaitu yang pertama, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, bersyukur kepada Allah. Yang keempatnya, bersyukur kepada orang tua. Itu adalah bahasan yang penting tentang Surah Luqman ayat 13-14, yaitu saling menasehati. Wallahu a'lam.